Berita dari salah satu media terkait UPPO yang katanya digelapkan oleh ketua kelompok diduga hoaks. Gorontalo, 5 November 2022. Ketua kelompok UPO yaitu Bapak Effendi M. Kiki sangat menyesalkan berita yang beredar di masyarakat, di mana pemberitaan tersebut menyatakan dugaan kalau ketua kelompok UPPO menggelapkan sapi bantuan. Hal tersebut dikarenakan sapi-sapi itu sudah tidak di kandangnya, padahal sapi-sapi itu sudah dipelihara langsung oleh masing-masing anggota. Alasan anggota, mereka sudah merasa terbebani dengan sapi-sapi tersebut kalau tetap dikandangkan, sebab untuk menyediakan makanan sapi itu menyita pekerjaan anggota selaku petani, sementara jarak antara kandang sapi sangat lumayan jauh dengan lahan anggota. Pada saat anggota mengeluhkan alasan mereka, saya selaku ketua kelompok tidak bisa menolak. Saya tahu kondisi anggota saya dan saya pun tahu clue program UPPO itu hanya untuk menghasilkan pupuk organik yang berguna untuk petani. Saya selaku ketua di kelompok UPPO tersebut serba salah. Kalau saya tidak mengiyakan saya pun merasa kasihan. Saya mengiyakan ya hasilnya saya difitnah menggelapkan sapi-sapi tersebut. Selain itu, kalau masalah gudang dekat kandang sapi itu saya tempati, itu saya akui dan benar. Saya pernah menempati gudang tersebut setahun yang lalu dan jujur, lokasi yang jadi kandang sapi tersebut adalah hibah dari bapak saya untuk kelompok UPPO. Yang membuat saya kecewa Ketua BPD Sopian Uwadingo dan Ibu Arlin selaku calon No urut 4 menyerang saya terkait masalah UPPO, sementara di saat saya lagi kompetisi untuk Pilkades ungkap BPK Effendi M. Kiki kepada wartawan media kabarinvestigasi.com. Sekarang sapi-sapi itu sudah dikembalikan ke kandangnya, apalagi yang akan mereka fitnahkan ke saya. Seharusnya mereka saat itu mendatangi saya mempertanyakan kenapa sapi-sapi kelompok UPPO tidak dikandangkan, padahal saat itu kepala desanya masih Bapak Asmat Uwadingo sebagai suami Ibu Arlin dan kakak dari Pak Sopian Uwadingo. Mungkin karena mereka sudah melibatkan LSM, makanya perihal tersebut dikuak sama mereka. Saya pun punya hak untuk menjawab, karena nama saya sudah termasuk dicemarkan. Setelah saya membaca berita dari salah satu media online, saya dihubungi oleh anggota kelompok sambil meminta maaf, karena hanya menuruti kami anggota. Saya sebagai ketua sudah diberitakan ke media kata anggota sambil membawa sapi-sapi itu kembali ke kandangnya tandasnya. Dari Boalemo mengabarkan, Usman dan tim media kabar investigasi. Ya, sebagai ketua, boleh saya wawancarai, Pak? Tadi saya sudah tanya ke salah satu pemegang sapi tersebut. Nah, dari mereka ada keterangan bahwa sapi ini dipelihara masing-masing karena sebab mereka yang pegang ini mayoritas petani dan hari-hari bekerja di lahan. Jadi mungkin jadi kemungkinan sapi ini kalau berada di kandang untuk peliharanya itu setengah mati, begitu Pak ya. Saya juga sudah tanya ke salah satu pemegang sapi ini bahwa itu sudah ada kesepakatan dengan Pak Ketua. Benar itu Pak ya? Sedikit saya jelaskan terkait program UPO. Ya. Sebenarnya program UPO ini sesuai aturan dari Dinas Pertanian, yaitu sapi-sapi kelompok UPO ini harus dikandangkan. Ya. Karena program UPO ini tidak sama dengan program-program pengembangan sapi lainnya. Ya. Sasaran dari program UPO ini yaitu untuk pengolahan pupuk organik. Makanya saya selaku ketua kemarin sudah sempat sampaikan kepada semua anggota bahwa program UPO ini harusnya kita manfaatkan untuk pengolahan pupuk organik. Nah, apalah daya semua anggota kelompok saya mereka menyatakan sikap bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk memelihara sapi kandang dengan alasan mereka mayoritas petani dan jarak antara kandang dengan lahan mereka begitu berjauhan. Nah, dengan adanya pernyataan anggota kelompok seperti itu, saya sebagai ketua kelompok tidak berdaya untuk menerapkan aturan lagi. Karena sebagian besar kelompok sudah menyatakan sikap seperti itu, Pak.
Berarti itu sudah jadi kesepakatan bersama Pak ya? Ya. Dan seperti itu yang beredar bahwa program UPO ini sebagai sesuai informasi yang beredar sudah dikuasai oleh ketua. Saya selaku ketua kelompok dan juga selaku calon kepala desa Sartani, menurut saya itu hanyalah isu yang ingin menjatuhkan saya sebagai calon. Karena setahu saya persis bahwa yang mengisukan berita tersebut yaitu salah seorang calon. Dan yang bersangkutan sudah menyalahgunakan kewenangan ketua BPD. Dan yang sangat saya sesalkan sekarang ini yang sangat saya sesalkan kenapa dari tahun-tahun kemarin ketua BPD tidak mempersoalkan hal ini, sementara bantuan semenjak 2018. Nah, kenapa nanti sekarang dipersoalkan? Terima kasih. Ya baik Pak. Terima kasih atas informasinya Pak. Ini saya akan share ke ketua saya, yang mana isu yang beredar selama ini bahwa itu hanyalah sebuah isu yang tidak benar. Karena sampai dengan saat ini sapi-sapi peliharaan tersebut masih ada di tangan para pemegang sapi tersebut. Dan sudah ada juga informasi dari salah satu pemegang sapi yang mana sapi ini tidak berada di kandang karena dipelihara di kebun masing-masing, sebab jarak kandang sama kebun dari pemegang masing-masing sapi ini jaraknya lumayan jauh Pak. Begitu Pak ya? Ya. Oh, ya.